Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Kamis, tanggal 8 Juni 2022, dalam masa biasa yang ke-9. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, ajarilah kami memahami doa yang memenuhi hukum-Mu dan membangun manusia baru. Berilah kami cinta kasih kepada sesama, cinta kasih-Mu sendiri yang sejak semula Kau curahkan kepada manusia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua korban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita banyak sekali berhadapan dengan berbagai macam aturan-aturan. Ada aturan tentang berlalu lintas, ada aturan tentang membayar pajak, ada aturan tentang bagaimana membangun usaha, ada aturan yang mengatur supaya orang bisa hidup dengan tenang dan tidak mengganggu satu sama lain, dan sebagainya. Tetapi mungkin hanya satu atau dua yang jika kita lakukan dengan setia akan menyelamatkan umat manusia. Yesus merumuskannya dengan kata kasih, yakni kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia.
Yesus tidak ingin menyederhanakan seluruh hukum, tetapi membukanya agar ditafsirkan dan dijalankan secara kreatif oleh bermacam-macam profesi manusia. Seorang ahli Taurat dipujinya karena menafsirkan dengan sangat baik hukum yang utama itu dari sudut pandangnya. Memang itulah yang diharapkan dari setiap orang yang beriman, menjalankan aturan iman yang paling utama dahulu, supaya kebijaksanaan bertumbuh ketika menjalankannya dengan setia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bagi Rasul Paulus, kesetiaan itu selalu diarahkan kepada Yesus Kristus. Sebab waktu kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Yesus adalah teladan ketaatan pada hukum kasih, dan karenanya Ia layak di hadapan Allah Bapanya sebagai penebus dosa-dosa manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, jika seseorang berkata bahwa ia mengasihi Allah, namun ia membenci saudaranya, maka ia adalah seorang pembohong. Jangan lupa bahwa tiap manusia adalah citra Allah sendiri. Hal itu senada dengan yang ditegaskan oleh Yesus juga dalam Injil pada hari ini. Mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Tidak sedikit orang beragama yang mengikuti aturan agama secara mendetail dan sangat ketat terkait tata cara beribadah atau tata cara berpakaian, dan bahkan tata cara makan dan berbicara. Memang itu semua bisa membantu menumbuhkan rasa bakti pada Allah. Akan tetapi, bila itu tidak dibarengi dengan kasih pada sesama, solider, peduli, toleran, hormat, termasuk sesama yang berbeda keyakinan, bahkan termasuk orang yang kita anggap musuh, semuanya itu tidak berharga di mata Allah. Tak jarang orang-orang tersebut merasa lebih beragama, lebih suci, sehingga merendahkan atau bahkan memusuhi sesama yang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, oleh karena itu, melalui bacaan Injil hari ini, Yesus juga mengingatkan kita tentang apa yang paling esensial dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah, yaitu melaksanakan kasih pada sesama dan kepada Tuhan. Menolong yang miskin dan menderita, menyapa yang sendiri dan kesepian, merawat yang sakit atau berkebutuhan khusus, atau mendengarkan yang sedang galau, merupakan satu ibadah yang berkenan di hati Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam seluruh kehidupan kita sungguh-sungguh menseimbangkan hukum kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ibarat dua mata uang sisi yang berbeda, antara kasih dan kepada Allah dan kasih kepada sesama adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Maju terus sebagai murid-murid Yesus yang siap melaksanakan perintah kasih dalam kehidupan. Semoga dunia semakin diliputi damai sukacita, karena kita semua yang hidup di dunia ini saling mengasihi satu sama lain sebagai anak-anak Allah. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.